warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah wa azzahta ambasairina gishawatal giwayah wa nusalli wa nusallim ala man arsaltahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi isnihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'du. Sama-sama kita muliakan Bapak Imam kita, Imam Masjid Jami'atuz Zahidin yang mulia, Bapak-bapak serta ibu-ibu, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebutkan nama. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, jumpa kali ini insyaAllah kita bahas tentang surat Al-Mutaffifin. Dan insyaAllah kemarin sudah kita kaji dari ayat pertama sampai ayat yang kelima. Dan insyaAllah sekarang akan kita kaji ayat 6, 7 insyaAllah sampai ayat yang ke-13 insyaAllah. Bapak Ibu jamaah yang mulia, sebagai hamba Allah yang beriman, kita selalu dan senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan selalu mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, Afdalu dzikri la ilaha illallah, seabdal zikir la ilaha illallah, wa afdalud du'a alhamdulillah, seabdal doa adalah alhamdulillah. Dan jamaah, ketika khatib naik ke mimbar, yang pertama dia ucapkan adalah kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Bahkan ketika kita menengadahkan tangan dan berdoa, ini juga yang pertama kita ucapkan alhamdulillah. Bahkan ketika tadi pagi kita bangun tidur, yang pertama kita ucapkan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu juga doa sering dibaca jamaah kalau ustadz selesai ceramah, karena pas ceramah tidur dia. Selesai ceramah, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jamaah yang mulia, salah satu tujuan penciptaan kita di muka bumi adalah untuk ibadah kepada Allah. Bukti daripada rasa syukur itu salah satunya adalah menggunakan nikmat yang Allah anugerahkan, menggunakan nikmat yang Allah kasih ke jalan yang diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu yang diridhoi Allah adalah dengan ibadah kepadanya. Di Az-Zariyat surat 51 ayat 56, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tak menciptakan jin dan manusia, kata Allah, illa liya'budun, melainkan untuk beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan tadi berterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam sama-sama kita haturkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sering kita bersolawat kepada Nabi, mudah-mudahan kelak mendapatkan syafaah al-uzma, syafaat yang agung dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang mau melihat ayatnya di Al-Mutaffifin surat 83, insyaallah nanti kita sambung ayat ke-6 sampai ke-13. Sebelum membaca Al-Quran, kita berta'awuz terlebih dahulu, karena di surat An-Nahl surat 16 ayat 98, fa'ida qara'tal Quran, apabila engkau hendak membaca Al-Quran, fasta'iz billah, mohonlah perlindungan kepada Allah, minasyaitonir rajim, dari godaan syaitan yang terkutuk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Wailun, pendapat pertama, itu nama lembah yang ada di neraka jahanam, namanya Wail. Pendapat kedua, kecelakaan, kebinasaan, kerugian baik di dunia maupun di akhirat.
Bisa kerugian itu di dunia, bisa juga kelak kerugian itu didapatkan seseorang di akhirat. Itu maknanya wailun. Siapa yang wailun itu? Lil mutaffifin. Al mutaffifin asal katanya tadfif. Tadfif artinya sedikit. Tadfif artinya bertengkar. Maknanya apa? Kecelakaan bagi seseorang yang curang, walaupun kecurangan itu hanya sedikit dan kecurangan itu sering membawa kepada pertengkaran. Orang yang curang, kecelakaan, kerugiannya bukan hanya dia dapatkan di akhirat, tapi di dunia bisa juga didapatkan oleh seseorang. Contoh, ketika satu saat ada orang yang jualan, jelas-jelas tertulis di situ makan 13.000. Rupanya ibu sedang pulang kampung dari Pekanbaru menuju kampung halaman kita. Di tengah jalan kita makan. Ketika makan jelas tertera makan tambah TS 13.000. Pas mau membayar, apa kata dia? Pak, berapa? Kata kita. Jawaban dia, ibu, bapak makan tadi berdua. Yang harus bapak ibu bayar 250.000. Kita merasa dicurangi, normalnya kita akan cerita ke orang lain. Orang lain yang dicurangi juga akan cerita ke yang lain-lain. Ketika sudah cerita ke yang lain-lain, maka kebangkrutan akan dekat kepada orang yang model begini. Kebangkrutan itu kecelakaan di dunia atau di akhirat? Di dunia efek buruknya ada, di akhirat juga akan dialami oleh orang al-mutaffifin. Bagaimana sifat orang yang curang itu? Ayat kedua, ayat ketiga. Alladzina idaktalu 'alan nas. Alladzina itu isim mausul, kalimat sambung. Bahasa kita artinya yang. Menandakan kalimat pertama dengan kalimat selanjutnya masih ada hubungan. Berarti kata al-mutaffifin, curang, dengan ayat berikutnya ada hubungannya. Bagaimana ciri orang yang curang? Alladzina idaktalu 'alan nas. 'Alan nasi yastawfun. Kalau dia menakar barang dari orang, posisi dia sebagai pembeli. 'Alan nas maknanya isti'la, menekan orang lain. Yastawfun, dia minta disempurnakan, malahan kalau bisa minta ditambah. Apa kata dia? Pak, yo, aku membeli daging sapi 6 kilo, tapi jangan pas ya 6 kilo, kasih bonus dong. Nanti kalau bapak tak mau ngasih, aku pergi berlangganan ke tempat yang lain. Bahkan menekan kepada orang. Itu kalau dia posisi membeli. Kalau dia posisi menjual, ayat ketiga, wa idakaluhum awazanuhum yuhsirun. Apabila menakar untuk orang, bisa saja menjual minyak goreng pakai takaran 1 liter, bisa saja menggunakan timbangan 2 kilo. Bagaimana sikap dia kepada orang lain? Awazanuhum yuhsirun, menakar, menimbang untuk orang, berarti posisi dia pembeli atau penjual. Posisi dia sebagai penjual. Yukhsirun, dia mengurangi timbangan, dia berbuat curang kepada si pembelinya. Ini Bapak, Ibu, ayat yang 3 ini bukan hanya kepada yang berkaitan dengan jual beli, tapi bisa dikiaskan kepada yang lain-lain. Kenapa? Orang yang curang model seperti ayat ini, orang yang memiliki standar ganda. Maksudnya, kalau membeli untuk dia, dia mau ditambah. Kalau menjual untuk orang, dia kurangi. Bisa dikiaskan kepada yang lain. Contoh, ada seorang karyawan selalu menuntut gaji biar naik. Pak Direktur, ya, kalau Bapak tak menaikkan gaji kami akan mogok massal. Dia sedang menuntut haknya di satu sisi, tapi dia lupa dengan kewajibannya. Ini masuk orang yang curang. Hanya hak yang dia tuntut, tapi lupa dengan kewajibannya. Atau seorang suami ngomong sama istrinya, Dek, kau harus nurut sama saya imammu, saya yang harus engkau ikuti, kau harus patuh. Dia menuntut haknya, tapi kewajiban kepada istrinya tak dia lakukan. Masuk juga di posisi yang curang model begini. Siapa lagi Pak Ustadz? Mohon maaf, kita contohkan kepada yang lain. Bisa juga hanya menuntut supaya gaji cepat turun, tapi kerjaan tidak tuntas. Itu masuk kepada al-mutaffifin. Maksudnya punya standar ganda, hanya bisa menuntut hak tapi lupa dengan kewajiban.
Kenapa orang curang? Apa yang membuat dia curang? Ayat keempat menjelaskan sebabnya. Ala yazunnu ulaika annahum mab'usun. Andaikan terbersit di hati mereka, andaikan mereka menyangka, menduga bahwa kelak mereka akan dibangkitkan. Ba'asa artinya berbangkit. Makanya besok ketika kiamat itu telah tiba, ada namanya yaumul ba'si. Yaum artinya hari, ba'si artinya berbangkit. Habis al-ba'si ada namanya al-mahsyar. Mahsyar artinya berkumpul. Orang kita sering menambahi di depannya padang, menjadi padang mahsyar. Namanya Arafah kalau wukuf. Orang kita bilang namanya Padang Arafah, itu karena begitu luas, luar biasa. Jadi poinnya jamaah yang mulia, andaikan orang yang curang ini menduga saja di hatinya bahwa kelak akan dibangkitkan di hadapan Allah, akan diminta pertanggungjawaban, insya Allah dia tidak akan mau berbuat curang kepada orang. Apa yang membuat dia curang? Apa yang membuat dia berlaku tidak adil pada orang lain? Seolah-olah hatinya tidak menduga bahwa kelak akan diminta LPJ, laporan pertanggungjawaban. Di mana dia akan dibangkitkan? Ayat kelima, liyaumin azim. Yaum artinya hari, azim artinya agung. Di hari yang sangat agung, di hari yang sangat dahsyat, luar biasa. Kenapa? Karena keadaan saat itu, bagaimana Pak Ustadz? Dalam satu riwayat dijelaskan, keringat orang ada yang sampai ke mata kaki. Bahkan ada orang yang keringatnya sampai ke lutut. Bahkan ada yang sampai menenggelamkan dirinya, saking dekatnya matahari. Yaumin azim. Hari kiamat adalah hari yang sangat agung. Bagaimana dahsyatnya Pak Ustadz? Kemarin kita kaji surat Al-Hajj. Apa namanya Bu? Al-Hajj. Urutan surat 22, nomor ayat 47. Di ujung ayat Allah jelaskan bagaimana dahsyatnya tentang hari kiamat itu, bagaimana dahsyatnya hari yang agung itu. Apa kata Quran? Wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatim mimma ta'uddun. Bahwa satu hari di sisi Tuhanmu, maksudnya satu hari versi akhirat, ka'alfi sanatim mimma ta'uddun, sama dengan 1000 tahun menurut hitunganmu di dunia. Jamaah, oh jamaah, satu hari satu malam berapa jam? 24 jam. Kalau 24 jam ini sama dengan 1000 tahun, kita bagi 1000 bagi 24 sama dengan 42. Saya pura-pura mikir aja, padahal di rumah saya hitung duluan. Berarti 1 jam versi akhirat itu sama dengan 42 tahun di dunia. Jadi kalau bapak umurnya 42 tahun sekarang, itu sama dengan di akhirat baru 1 jam saja. Kalau ada orang 84 tahun umurnya di dunia, itu versi akhirat hanya 2 jam saja. Berarti kalau ada orang meninggal umur 63 tahun, itu berapa jam di akhirat? 1,5 jam doang itu versi akhirat. Berarti nampak begitu singkat kehidupan kita di dunia. Maka pantas Al-Quran mengingatkan kepada kita di surat Al-A'la, urutan surat 87, nomor ayat yang ke-17. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu jauh lebih kekal, jauh lebih lama daripada kehidupan di dunia. Bagaimana lamanya Pak Ustadz? Pertama tadi 1 jamnya saja 42 tahun versi dunia, 1 harinya saja 1000 tahun menurut hitungan kita di dunia. Itu baru harinya. Berapa lama di sana? Selama-lamanya. Kholidina fiha abada. Ibu, selama-lamanya itu berapa lama? Ulama membuat ilustrasi yang sangat indah. Apa kata seorang ulama? Ketika engkau pergi ke padang pasir, engkau mendapati banyak pasir di sana. Tentu iya, padang pasir. Kalau padang rumput, banyak rumput. Ketika engkau pergi ke padang pasir, engkau jumpai banyak pasir di sana.
andaikan engkau ambil satu butir pasir, engkau hitung itu 1000 tahun, kalikanlah berapa pasir yang ada di gurun Sahara. Begitu cara dia menggambarkan bagaimana lamanya akhirat. Itu tadi kalau versi harinya saja, 1 hari di situ, 1000 tahun di sini. Kalau selama-lamanya di situ, berapa lama itu? Dahsyat luar biasa. Pantas Quran bilang liyaumin azim. Kalaulah orang sadar bahwa nanti akan dibangkitkan pada hari yang sangat agung. Bagaimana agungnya, lama, dahsyat luar biasa. Bagaimana agungnya Pak Ustadz, hari saat itu manusia tidak punya power. Kalau di dunia ketika seseorang ada masalah, mungkin power dia masih bisa untuk menyelesaikan masalah itu. Tapi di akhirat, yauma yakumun nasu lirabbil alamin, pada saat itu manusia berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan semua yang dia lakukan di dunia. Dalam hadis Bapak Ibu sering saya sampaikan di sini, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba. Di hari kiamat besok kaki kita tak bisa melangkah sampai ditanya 4 hal. Pertama, an umrihi fima afna, umur kemana dia habiskan. Umur ibu sekarang udah berapa hari? Tak bisa nih ya, 64 tahun lah, kali 365, banyak. Hari saja ditanya, susah kita menjawabnya. Padahal besok yang ditanya, detik per detik umur kita habiskan untuk apa, akan diminta soal. Yauma yakumun nasu lirabbil alamin. Pada hari itu manusia akan berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang tidak yakin dengan akhirat, dan itu diabadikan oleh Al-Qur'an. Apa kata Al-Qur'an di surat Al-Waqiah, urutan surat 56, nomor ayat 47, 48, 49, 50. Aiza kunna izoman, aida kunna, andaikan nanti kami sudah menjadi tulang belulang, andaikan nanti kami sudah hancur, apakah mungkin kami akan dibangkitkan kembali? Awa abaunal awalun, orang-orang tua kami terdahulu, nenek moyang kami yang udah hancur dimakan tanah, apakah akan dibangkitkan lagi? Kul, sampaikan sama mereka, innal awwalina wal akhirin, bahwa yang pertama sampai yang terakhir, lamajmu'una ila miqatin yaumin ma'lum, kelak akan dikumpulkan, kelak akan dibangkitkan pada hari masa yang ditentukan. Halo jamaah, maksudnya orang yang tadi bertanya seolah-olah menguji. Mereka mengatakan, kalau nanti kami sudah meninggal dunia, udah lama dikubur, udah menjadi tulang belulang, udah hancur, apa iya masih bisa dihidupkan kembali? Awa abaunal awalun, orang-orang tua kami terdahulu yang udah meninggal lama, apakah dibangkitkan kembali? Kata Al-Quran, innal awkul, sampaikan sama mereka, innal awwalina wal akhirin, manusia pertama sampai manusia terakhir, lamajmu'un, kelak akan dikumpulkan, kelak akan dibangkitkan. Jamaah yang mulia, quote-nya begini, keyakinan orang terhadap akhirat akan membuat hidupnya di dunia semakin berhati-hati. Saya ulang, keyakinan seseorang terhadap pertanggungjawaban kelak di akhirat akan membuat hidupnya di dunia semakin berhati-hati menjalankan kehidupan. Kenapa? Jamaah yang mulia, andai ketika saya berniat berbuat zolim kepada tetangga, mau mengambil tanah dia 1 jengkal, dalam hati saya terbersit, ini rumah sudah lama kosong, yang pemilik rumah ini tinggal di Jakarta, pagar dia pun tidak ada, andaikan ku ambil 1 senti 2 senti, mana dia tahu? Andaikan nanti dia pulang pas berjumpa, saya ramah, saya sambut dengan baik, mana dia tahu? Itu kalau pikirannya cuma dunia saja. Tapi kalau yakin dengan pertanggungjawaban akhirat, memang tetanggaku tidak tahu. Andaikan dia tahu pun dia tidak akan berani protes sama saya. Saya orang lama di situ, dia orang baru, lagian dia tidak tinggal di situ. Tapi walaupun dia orang baru, walaupun dia tidak tinggal di sana,
tapi kelak di akhirat saya akan diminta laporan pertanggungjawaban. Kapan itu? Li rabbil alamin, yauma yakumun nasu li rabbil alamin. Pada saat itu semua manusia berdiri menghadap Allah, mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan di dunia. Jamaah, kemarin saya ucapkan banyak orang yang serius untuk menghadapi dunia yang main-main. Ulang, banyak orang yang serius untuk menghadapi dunia yang main-main, tapi banyak orang yang main-main untuk menghadapi akhirat yang serius. Menurut Bapak Ibu, akhirat itu serius atau main-main? Serius. Kehidupan kita di dunia, Quran yang bilang permainan. Masa iya Pak Ustadz? Ada ayatnya di Al-Hadid urutan surat 57 nomor ayat yang ke-20. I'lamu, ketahuilah, bahasa kitanya perlu engkau tahu, perlu kalian tahu, annamal hayatud dunya la'ib, bahwa kehidupan di dunia laksana permainan saja. Walaupun permainan, tentu ada aturan main yang disiapkan Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah, ayat selanjutnya, kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Ibu-ibu bertanya kan, kenapa Ustadz Andi tidak pakai papan tulis? Ada jamaah yang protes, Pak Ustadz jangan pakai papan tulis, banyak habis waktu untuk menulis di papan itu, kata dia. Oke lah, kalau gitu singkirkan papan tulis. Kalla, bahasa kitanya kalla itu Bapak Ibu di Al-Quran, arti pertama maknanya hati-hati. Kata hati-hati atau frasa hati-hati itu normalnya ditujukan karena di depan ada sesuatu yang membahayakan. Contoh, di jalan itu kadang-kadang kita lihat hati-hati tikungan. Ada nggak kata-kata itu? Hati-hati tikungan manis. Ada. Selalu yang membahayakan, maka diwanti-wanti hati-hati. Begitu juga jamaah yang mulia. Yang kedua, makna daripada kalla selain daripada hati-hati apa Pak Ustadz? Kalla, kalau yang pertama tadi hati-hati, yang kedua jangan begitu, maksudnya jangan berbuat curang. Kenapa? Kelak engkau akan dihadapkan kepada Allah, mempertanggungjawabkan amalmu di hari yang sangat dahsyat itu. Oleh karenanya janganlah berbuat curang. Kenapa? Inna kitabal fujjar. Dulu waktu kita membahas ayat tentang Al-Infitor, pernah kita kaji juga tentang fujjar. Di sini juga kalimatnya muncul. Kalau di Al-Infitor surat 82 ayat 14, wa innal fujjara lafi jahim yaslaunaha yaumaddin. Di sini juga ada kata fujjar. Ustadz, fujjar ini apa? Makna pertama, ulama menjelaskan bahwa fujjar ini orang yang melakukan dosa dengan sengaja, baik dengan keyakinan atau dosa yang dilakukan dengan fisik. Contoh, ketika saya minum khamar, itu dosa keyakinan atau dosa karena perbuatan atau dosa karena fisik atau dosa karena ucapan? Perbuatan itu normalnya fisik yang melakukan. Atau saya tidak berbuat apa-apa, saya cuma meyakini. Apa contoh meyakini itu Pak Ustadz? Bahwa kalau nanti begini akan begini. Contoh, suatu saat saya ngomong sama orang, Bang, iya, nanti kan kau antarkan motorku yang baru. Betul. Supaya nanti motor yang baru itu tidak minta darah, maka tolong sembelihkan dulu ayam hidup dan teteskan darahnya ke motor saya. Saya tidak melakukan apa-apa, saya cuma menyuruh dia. Kira-kira dosa model begitu, itu dosa karena keyakinan, dosa karena ucapan, atau dosa karena perbuatan? Bisa karena keyakinan. Dan mohon maaf Bapak Ibu, banyak orang melakukan hal yang model seperti itu. Ketika satu saat pada hari-hari tertentu dia tidak mau membuka kedainya. Bapak tidak jualan? Enggak. Kenapa? Ini hari sial nih. Pernah nggak dengar istilah model begitu?
Kenapa hari sial? Begini, dan begini. Walaupun dia tidak berbuat, tapi keyakinan dia bahwa hari ini hari yang sial, itu dosa karena keyakinan atau karena ucapan? Keyakinan juga. Jadi fujar, penafsiran pertama, orang yang melakukan dosa, baik dosa itu karena keyakinan, contohnya syirik, atau dosa karena perbuatan, maksudnya fisik yang melakukan, dan menunda-nunda taubat, itu disebut dengan fujar. Tapi penafsiran yang kedua, fujar itu artinya orang yang bermaksiat, maknanya mendurhakai, maknanya membangkang. Contoh, nanti kita masuk jam 8 ya, semua mahasiswa. Kata yang satu, ngapain masuk jam 8 Pak? Saya masih tidur, jam 9 aja lah. Itu secara bahasa dia membangkang. Apa yang sudah ditetapkan, peraturan yang sudah ada, dia menyeleweng. Fujar juga model begitu. Ada aturan yang sudah Allah tetapkan, ada syariat yang sudah Allah buat, tapi kata dia, ngapain begitu? Lebih baik begini. Fujar dalam istilah bahasa. Kalla, ini digunakan untuk memperingatkan orang-orang yang curang tadi. Hei, engkau yang curang, bahwa di akhirat besok kitab catatan amalmu yang buruk itu lafi sijjin, sungguh berada dalam sijjin. Sijjin itu apa Ustaz? Ulama menafsirkan, pertama, sijjin itu artinya penjara. Ada yang mengatakan kedua, sijjin itu artinya tempat yang sempit. Ada juga yang mengatakan sijjin itu artinya catatan kejahatan yang telah dilakukan. Biar nyambung dari ayat pertama ke ayat yang ketujuh, hai engkau yang curang, kalau membeli dari orang maunya ditambahi, kalau menjual ke orang engkau kurangi, sebab engkau melakukan itu karena engkau tidak yakin dengan hari pembalasan, dan engkau tidak yakin bahwa nanti kelak akan dibangkitkan. Ingat bagi yang curang, bahwa kejahatan-kejahatanmu karena kecurangan itu, sungguh catatan amalmu itu, buku semua catatan kecurangan kejahatan-kejahatanmu itu lafi sijjin. Di ayat selanjutnya akan diulangi lagi tentang kata sijjin, tersimpan dalam sijjin. Ayat ke-8, wa ma adara kama sijjin. Halo Bapak Ibu, kata-kata adaroka itu banyak kita jumpai di Al-Quran. Contoh, al-qari'atu mal-qari'atu wama. Di Al-Infitor surat 82 ayat 17-18 menggunakan kata adaroka juga. Wama adaraka ma yaumuddin summa ma adaraka ma yaumuddin. Ada kata adaroka. Biar mudah Bapak Ibu pahami, begini cara menafsirkan, menjelaskannya. Kata-kata adaroka di Al-Quran itu digunakan Allah untuk sesuatu yang tidak terjangkau oleh indera manusia, tidak terjangkau oleh akal manusia, tidak terjangkau oleh nalar manusia, maka digunakanlah kata adaroka. Contoh, kita kaji di sini. Wa ma adaraka ma yaumuddin di Al-Infitor surat 82 ayat 17. Tahukah kamu apa yaumuddin? Summa ma adaraka ma yaumuddin. Kemudian diulangi lagi, apakah engkau mengetahui apa yaumuddin? Yaumuddin itu artinya hari pembalasan. Nalar kita belum sampai ke sana. Hari kiamat itu indera kita belum melihat langsung, pendengaran kita belum mendengar langsung, karena nalar kita tidak sampai, karena akal kita tidak sampai ke sana. Al-Quran mengatakan, karena nalarmu tidak sampai, ku kasih bocoran sedikit. Hari kiamat itu, hari pembalasan itu, yaumala tamliku nafsun li nafsin syai'a. Pada saat itu seseorang tidak dapat menolong seseorang yang lain. Dikasih bocoran sedikit sama kita karena nalar kita tidak sampai ke sana. Contoh, ada anak kecil umur 4 tahun bertanya ke saya, 4 tahun nih, Om, saya tak mau dipanggil Om. Terus tulang, oke, tulang. Ya, anak 4 tahun nih menjelang 5 tahun. Ketika dia tengok berita di televisi,
Kata dia sama saya, Tulang, apa itu money laundry? Kira-kira andaikan saya jelaskan dengan lugas, anak umur 5 tahun paham nggak? Maksudnya pencucian uang. Ada orang korupsi, uang korupsi itu dibangun usaha ini artinya jadi uangnya begini. Andaikan saya ngomong begitu sama dia, itu tidak tertangkap nalar umur 5 tahun anak-anak. Saya bilang saja, Tulang, money laundry itu apa? Saya jawab, money laundry uang. Maksudnya yang kau belikan untuk jajan, itulah artinya money laundry. Maksudnya, andaikan ku jelaskan semua apa itu money laundry, pencucian uang, dia tak paham. Tapi yang bisa kau ambil, yang bisa dipahami oleh nalarmu, yang penting duit. Apa itu duit? Yang kau belikan ke kedai Ibu Ayu yang di samping, misalnya. Jadi agak-agaknya model begitulah. Tidak tertangkap nalar kita, kata ada roka, tapi Allah membuat perumpamaan yang bisa ditangkap oleh akal dan nalar kita. Contoh, kalla. Ini peringatan kepada orang-orang yang berbuat curang, hati-hati. Inna kitabal fujjar, bahwa catatan keburukan-keburukan orang-orang pendurhaka, lafi sijjin, sungguh berada dalam sijjin. Wama adraka ma sijjin. Ada kata-kata adraka. Tahukah kamu apa itu sijjin? Bapak, Ibu, pertanyaan itu selalu mengandung 3. 1, bertanya karena tidak tahu. Ibu pernah nggak begitu bertanya karena tidak tahu? Kata orang nih sama saya, Pak Andi, iya, kenapa orang kalau at-tahiyatul mengangkat tangannya di tengah-tengah bacaan at-tahiyatul, asyhadu Allah, baru diangkat? Tapi ada kata kawan saya nggak begitu, dari awal sampai akhir digerak-gerakannya. Ada juga pernah saya dengar ustaz ceramah, kalau ada kata Allah angkat, at-tahiyatul barakatuh sholawatut thayyibatu lillah, assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kok bisa begitu Pak? Dia bertanya karena tidak tahu. Pertanyaan kedua, bisa saja pertanyaan digunakan untuk menguji. Satu saat saya masuk lokal mengajar di SMA kelas 2. Saya bilang sama mereka, murid-murid semua, ada nggak yang tahu siapa nama menteri luar negeri Rusia sekarang? Saya sebenarnya sudah tahu siapa nama menteri itu, tapi saya tanya pada mereka untuk menguji. Pertanyaan yang ketiga, Bapak Ibu, adalah untuk menggugah. Dan kata-kata adraka seolah Allah bertanya kepada kita, tapi untuk menggugah kita. Tahukah kamu apa sijjin? Dikasih tahu juga jawabannya. Ayat ke-9. Kitabum markum. Kitab artinya kumpulan lembaran-lembaran catatan. Markum. Markum asal katanya rokom. Rokom dalam bahasa Arab, rokmun artinya nomor. Apa maksudnya Pak Ustadz? Nomor-nomor bagaimana? Misal, Ibu kalau sholat ke Masjid Agung, namanya berbeda, Masjid Raya An-Nur, menitipkan sendal kan? Kita titipkan sendal, dikasihnya sama kita apa? Kartu. Kartunya itu ada nomornya. Nanti ketika selesai sholat kita hanya mengasih nomor bahwa ini sandal punya saya dan nomornya ini buktinya. Oke. Atau yang lain lah. Ketika Ibu belanja ke salah satu perbelanjaan, contohnya pasar buah lah. Ketika mau masuk ke sana, Ibu bawa tas. Tas Ibu dibawa masuk atau dititipkan? Dititipkannya. Dikasihnya ke Ibu apa? Lagi-lagi nomor, menandakan Ibu tidak perlu ngomong ini tas saya, tak perlu, cukup keluarkan nomor, langsung dia menuju tempat yang tadi. Ini Bu, kita kasih nomor, dia kembalikan tas. Maksudnya apa? Catatan-catatan kejahatan itu Bapak Ibu, itu sudah tertera. Catatan-catatan amal itu tidak ada yang ditambahi, tidak ada yang dikurangi, buktinya jelas. Dalam bahasa lain, ulama menafsirkan ini namanya makhtum, markum, makhtum. Makhtum itu artinya sudah dicap, sudah distempel, tidak mungkin catatan saya terbalik dengan catatan Pak Ikhwan. Contoh, tanggal 22 Januari,
Pak Ihwan sholat tahajud 8 rakaat, si Andi sedang nonton bola Piala Dunia, contoh. Tapi catatan nomor itu sudah jelas, pada tanggal sekian dia melakukan amal sholat tahajud 8 rakaat, zikirnya sekian kali, waktunya sekian, catatan amal dia yang kesekian, saldo amal dia sekian. Itu tidak mungkin berkurang, itu tidak mungkin bertambah, pas. Bagaimana pasnya Pak Ustadz? Seolah-olah sudah distempel sehingga tidak ada yang bisa untuk merubahnya lagi, karena ini sudah sah, tak bisa diganggu gugat. Detail kesalahan orang yang curang. Kapan kau curang Ibu Dewi? Tanggal 22 bulan Maret 2021. Berapa yang kau curangi? 2 ons. Berapa kali kau curangi dia? 46 kali. Seumur hidup? Setahun. Berapa tahun kau jualan? 15 tahun, 6 bulan, 2 hari, 3 jam. Maksudnya lengkap. Dan ketika ada orang menengok catatan itu, matanya terbelalak. Tapi bukan terbelalak. Seolah-olah tak menyangka sedetail itu catatan itu. Catatan yang buruk atau catatan yang baik ya. Selalu ada 2. Maka Al-Quran itu Bapak Ibu, salah satu isinya adalah tentang al-wa'du wal-wa'id, janji baik dan janji buruk. Ada surga, ada neraka, kan begitu. Ada catatan amal baik, ada catatan amal buruk, dan catatan amal baik itu juga dijelaskan nanti di ayat yang ke-20. Sama-sama kitabum markum. Ulang ya. Kitab artinya tumpukan lembar. Dalam bahasa Arab, kalau satu lembar namanya kirtos, bahasa kitanya kertas. Kertas dalam bahasa Indonesia itu diserap dari bahasa Arab. Kitab dalam bahasa Indonesia itu juga diserap dari bahasa Arab. Kalau satu lembar namanya kirtos, bertumpuk sampai 500, tertumpuk dia, maka disebut kitab. Sudah menjadi buku saking banyaknya. Catatan amal kita pun besok model begitu. Termasuk orang yang curang itu, berapa kali kau curangi Ibu Marwah? 62 kali. Setiap kau curangi dia, berapa yang kau kurangi? Kadang-kadang 2 ons. Kadang-kadang kalau dia sibuk main HP 2 ons setengah. Tapi kalau matanya sedang jeli, 2 garis doang. Itu ada nomornya, catatannya jelas, waktunya jelas, dan pasalnya juga jelas. Oh, ini kecuranganmu, dosanya sekian, nanti tempatmu akan begini. Oh, ini semuanya jelas. Bahkan bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang mulia, bukan hanya perbuatan saja, ucapan juga. Ucapan kan selalu ada 2. Ada yang baik-baik, ada yang buruk-buruk kan. Zikir baik-baik atau buruk-buruk? Tergantung zikirnya. Kalau zikir mengingat Allah, itu baik. Zikir mengingat sawit, zikir artinya mengingat dan mengucap. Makanya zikir itu Bapak Ibu kategorinya 3. Pertama, mulut menyebut, hati tak mengingat. Ada orang berzikir begitu? Ada. Tasbihnya jalan, subhanallah, 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 subhanallah. Tangan kirinya megang HP, subhanallah, subhanallah. Nengok-nengok dia untuk membeli jualan online. Adakah pahalanya? Ada. Karena mulutnya menyebut yang baik walaupun hati tak mengingat. Ada yang kedua, hatinya mengingat, mulutnya diam. Ada orang berzikir begitu? Ada. Orang-orang tarekat sering model begini. Habis sholat subuh dia tafakkur. Waktu tafakkur itu mata tertutup, mulutnya pun diam, kepalanya menunduk, tapi tasbihnya 5.000 kali. Bisa. Tapi yang lebih afdol yang nomor 3. Mulut menyebut, hati juga mengingat. Itu tadi ucapan yang baik. Kenapa harus berzikir? Kita kembangkan sedikit lagi. Adalah untuk menenangkan hati. Ar-Ra'd surat 13 nomor ayat 28. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah, hati mereka akan tenang ketika ingat dengan Allah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub, ketahuilah dengan berzikir mengingat Allah hati akan tenang. Ibu, ketenangan itu murah atau mahal? Mahal. Kenapa?
buktinya tak bisa dibeli dengan duit. Mohon maaf loh Bapak Ibu, gaji yang paling tinggi di dunia, UMR-nya begitulah bahasa kitanya, US, United States Amerika, atau yang kedua Jepang, atau yang ketiga Uni Eropa. Penghasilan mereka itu rata-rata tertinggi di dunia. Tapi bunuh diri yang paling banyak di dunia dari 3 negara itulah. Iya serius. Kenapa? Mereka tidak mengenal, karena banyak yang ateis. Ateis itu apa ya? Keyakinan yang mengatakan bahwa Tuhan tidak ada. Nah, ateis tuh. Jadi ketika ada masalah tak tahu mau dikemanakan, akhirnya mencari ketenangan. Bagaimana mencari ketenangan? Bisa dulu ke karaoke nyanyi-nyanyi. Mulai dari lagu dangdut dimainkannya, sampai lagu India dimainkannya juga semua. Habis itu tak tenang kalau cuma menyanyi doang, akhirnya mulai minum-minum. Ketika habis dosis udah sadar dia, pusing lagi. Akhirnya meningkat, suntik pakai narkoba. Habis dosis, lama-lama dia meninggal overdosis. Kenapa? Kaya, rumah besar, tapi meninggal karena kebanyakan minum obat tidur. Ada nggak orang begitu? Ada. Kenapa? Rupanya dia tidak tenang, tidurnya pun susah. Setiap malam baru bisa dia tidur jam 3. Nama penyakitnya insomnia. Minum obat dulu baru dia tidur. Susah, padahal duit banyak. Kalau kita duit tak banyak, tapi kalau soal tidur, jangankan di kasur, di majelis taklim pun tidur dia. Itu pertanda tenang. Dan salah satu fungsi daripada zikir itu tatma'innul qulub, untuk membuat hati kita tenang. Dan Bapak Ibu, itu ucapan yang baik. Ucapan yang buruk, kitabum markum, itu nanti catatannya detail, nomornya ada, tak mungkin berkurang, tak mungkin bertambah, tak mungkin tertukar, dan itu pas. Gibah, gibah bukan hanya cerita gibahnya doang, apa yang keluar dari mulut tercatat. Ketika orang bilang, katanya Ibu Sri itu anaknya nikah kemarin, nikah 2 bulan, rupanya hamil duluan. Dia tidak ngomong, dia cuma catatan itu ada di catatan kitabum markum. Padahal dia tidak ngomong, hanya heran doang. Datang kawan di sampingnya, itu pun terucap, tercatat lengkap dan tidak mungkin tertukar, tidak mungkin bertambah. Kitabum markum. Kenapa? Ayat ini memperingatkan umum kepada kita semua, khusus kepada yang curang tadi. Berapa ons yang kau tipu, berapa orang yang engkau bodohi, berapa banyak yang engkau bohongi. Itu khusus kepada pedagang yang tadi, kepada pebisnis, kepada orang yang jualan. Tapi umumnya kepada kita, berapa banyak kata ini menipu orang, berapa sering kita menambah-nambahi sesuatu yang tak pantas ditambah. Maka jamaah, diingatkan di ayat ini, kalla, ayat ke-7, hati-hati. Inna kitabal fujjar lafi sijjin, bahwa catatan amal-amal orang pendurhaka berada dalam sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Kata-kata adraka tadi tak bisa tertangkap oleh nalar kita. Supaya tertangkap oleh nalar, dibuat Al-Quran lah yang bisa ditangkap oleh nalar kita. Kitabum markum, catatan yang nomornya lengkap. Oh, ini kesalahanmu, kapan kau lakukan? Ini waktunya. Berapa lama durasinya? Sekian. Siapa yang kau lakukan? Oh, si anu. Bagaimana dosanya? Sudah ada. Jamaah yang mulia, yang 3 ayat ini mengajarkan kepada kita, Allah mengingatkan kepada engkau yang menzolimi orang lain, junto, kan begitu bahasa hukumnya itu. Kepada engkau yang menipu orang lain, junto, kepada orang-orang pendurhaka. Junto itu apa? Maksudnya ada hubung kait kan antara yang pertama dengan yang kedua. Bahwa engkau yang menipu orang, junto, yang mengatakan bahwa Al-Quran itu hanya sekadar dongeng, junto, bagi engkau yang mengatakan bahwa orang yang ditipu itu tidak tahu apa-apa, ingat bahwa catatannya kitabum markum, tercatat, tertulis, tidak mungkin berubah. Ayat berikutnya ada lagi kata wailun. Wailun yang di sini dengan wailun di ayat yang pertama sama, tapi ada perbedaan. Kalau wailun yang di ayat pertama khusus kepada orang yang jualan. Masih lama, Pak? Bukan lama, 4 menit lah gitu. Kita lewat 32 maghrib kan? Berarti isrok juga nanti kita sholat lewat 32. Kalau itu yang ibu tengok 14 menit, waktu duha itu. Oke, Bapak Ibu,
Kata wailun tadi khusus kepada yang jual beli, kalau ini umum. Wailu yauma idil lil mukazzibin. Wailun, celaka. Yauma izin, kapan? Pada hari itu. Hari itunya kapan? Hari ketika menghadap kepada Allah, ketika dibangkitkan. Lil mukazzibin, bagi orang-orang yang mukazzibin. Mukazzibin itu mendustakan, sama dengan menganggap bohong, sama dengan tidak meyakini. Tidak meyakini apa? Alladzina yukazzibuna biyaumiddin, adalah orang-orang yang mendustakan biyaumiddin, hari ad-din. Ad-din itu Bapak Ibu, asal katanya 3 huruf. Dal, ya, nun. Kalau ada kata model begitu, dal, ya, nun, itu menjelaskan 2 pihak. Satu di atas, satu di bawah. Contoh, dainun artinya utang. Utang itu berkaitan 1 orang atau 2 pihak? 2. Yang lebih tinggi yang mengasihi piutang atau yang berutang? Yang lebih tinggi yang mengasihi utang. Yang lebih galak yang berutang. 2 pihak. Atau dinun, agama. Ada yang memberi perintah, Allah. Ada kita yang mematuhi. Berarti yang lebih tinggi Allah. Berarti hubungan 2 pihak. Atau dinun, hari pembalasan, ad-din, hari pembalasan. Berarti ada 2, ada yang membalas, ada yang dibalas. Yang lebih tinggi yang membalas. Ada orang yang tidak yakin dengan hari pembalasan itu. Bahkan di ayat ini Bapak Ibu, apa kata dia? Ayat selanjutnya nanti, idza tusla alaihi ayatuna qala asatirul awalin. Kenapa saat itu ada orang-orang yang celaka? Kenapa? Karena dia mendustakan, tidak yakin dengan Al-Quran. Bukan hanya itu, tidak yakin dengan adanya hari berbangkit. Kalau tidak yakin dengan adanya hari berbangkit, tidak yakin dengan adanya bahwa pertanggungjawaban, maka kehidupan di dunia akan seenak edewe. Dalam bahasa Jawa, dalam bahasa kampung saya itu ribak sude. Maksudnya kalau tidak yakin dia dengan adanya akhirat, maka kehidupan dia ribak sudah. Maksudnya seenaknya saja, tidak patuh dengan aturan. Kenapa? Selesai hidup di dunia, selesai semua. Tapi orang yang yakin tak seperti itu cara hidupnya. Kenapa? Wailul yauma izil lil mukazzibin alladzina yukazzibuna biyaumiddin. Bapak Ibu, mendustakan itu bisa 2 ya, atau bisa 3 juga. Bisa mendustakan dengan keyakinan, bisa mendustakan dengan ucapan, bisa mendustakan dengan perbuatan. Contoh, ada seorang anak, dia bilang, dan dia tertulis di baju dia, I love Ahmad Den. Itu ucapan atau perbuatan? Ucapan. Dia ngomong, saya sangat mencintai ibu saya. Ibunya sudah tua, umur ibunya 78 tahun, tapi wajahnya macam 77 tahun, awet muda ibu itu. Ketika ibunya lambat jalan, udah pakai tongkat, si anak yang tadi ngomong, "Ma, cepatlah, ini acara udah mau mulai." Berarti tadi dia ngomong, saya sangat mencintai ibu saya. Kira-kira dia mendustakan dengan ucapan atau dengan perbuatan? Bisa saja kan mulut itu ngomong, saya mencintai ibu saya, tapi setiap hari menyusahkan, kata-kata membentak, kelakuannya menyakiti hati ibunya. Atau jamaah yang mulia, kalau kita bandingkan dengan akhirat tadi, bisa saja ada orang mengakui, aku yakin akhirat itu, mulutnya, tapi kelakuannya sehari-hari seolah-olah mengatakan tidak yakin dengan adanya akhirat. Makanya Bapak Ibu butuh 3, keyakinan bahwa akhirat itu pasti, ucapan kita juga mengakui itu, dan perbuatan kita juga mengakui hal yang sama. Kalau tidak, wailu yauma idil lil mukazzibin, celaka pada saat itu kepada orang-orang yang mendustakan hari akhirat, baik mendustakan dengan ucapan. Ada orang ngomong akhirat itu hanya sekedar ilusi, besok padang mahsyar itu hanya sekedar halusinasi ustadz-ustadz, pertanggungjawaban itu tak ada. Buktinya tak ada orang melapor ke dunia, udah meninggal selesai. Ada orang, itu bentuk mendustakan dengan ucapan. Atau
Ada orang ngomong begini, kau ngomong-ngomong akhirat, emang pernah kau ke sana? Ibu, pernah nggak dengar ucapan model begini? Allah, sok tahu kali kau tentang surga. Emang kau pernah ke sana? Enggak. Ke neraka pernah? Enggak juga. Ngapain kau ngomong-ngomong neraka? Yang pasti-pasti aja lah. Itu namanya yukazzibu biyaumiddin. Apa yang membuat dia mendustakan hari pembalasan dan apa akibatnya nanti? Ayat ke-12 sampai ayat ke-17 bulan depan itu kita kaji insyaallah. Dan Bapak, Ibu, jamaah yang mulia, apa kesimpulan ceramah ini? Pertama, ajaran agama Islam, Bapak Ibu, tidak hanya melulu dalam tanda petik mengajarkan ibadah ritual. Bagaimana sholat, bagaimana puasa, bagaimana haji, enggak. Tapi jauh lebih dari itu, Islam mengajarkan kita bagaimana berhubungan sosial dengan orang lain. Lebih jauh daripada itu, Islam mengajarkan kita bahwa berhati-hati terhadap hak orang lain. Poin kedua, apa yang membuat orang jujur, apa yang membuat orang curang soal meyakini adanya akhirat atau tidak yakin dengan adanya akhirat akan membuat kelakuan di dunia akan berbeda. Kalau yakin dengan akhirat akan semakin baik, tak yakin dengan hari pembalasan, hidup akan semaunya saja. Bagi orang yang tetap berlaku curang, Al-Quran mengingatkan bahwa kecuranganmu sekecil apapun, kapanpun, dimanapun, berapapun, walaupun menurutmu orang udah lupa karena 17 tahun yang lalu kecurangan itu kau lakukan, orang tidak punya bukti, mau melapor ke pengadilan tidak punya alat bukti, memang, tapi pengadilan di akhirat, catatan malaikat Raqib dan Atid, kelak kitabum markum akan diperlihatkan dan sampai mata orang terbelalak melihat begitu detail catatan itu ada, dan itu menjadi alat bukti kelak ketika kita dituntut oleh malaikat, hakimnya Allah subhanahu wa ta'ala, dan malaikat membawa bukti. Ini buktinya. Halo Bapak Ibu, terbayangkan ada terdakwa yang menuntut jaksa, ada nggak yang membela? Ada. Kita besok di akhirat yang mengadili itu, yang seadil-adilnya tak mungkin berbuat curang dan adil, Allah subhanahu wa ta'ala. Maka salah satu asmaul husna itu namanya al-adalu, artinya yang maha adil. Adil diputuskan, tentu malaikat besok akan membawa bukti yang memberatkan. Iya kan? Malaikat membawa, oh ini loh bukti-bukti kelakuan dia. Datang pula malaikat Raqib, ada pula bukti-bukti yang meringankan. Disitulah kelak kita diadili, dan saat itu kalau sudah diadili oleh Allah tidak ada banding. Kalau kemarin kan diputuskan seseorang, pengadilan negeri engkau dihukum 13 tahun penjara, bam, sidang ditutup, masih bisa nggak dia banding? Bisa. Di PT pengadilan tinggi kalah lagi di pengadilan tinggi, masih bisa kasasi ke Mahkamah Agung, kalah lagi di sana, ada lagi jalur hukum namanya PK, peninjauan kembali. Andaikan itu pun dia masih kalah, masih berharap bisa diberikan gerasi. Gerasi namanya kan? Entah Ustaz, entah gerasi, entah abolisi, entah apa, yang penting masih ada jalur-jalurnya. Tapi ketika kelak kita diputuskan oleh Allah, engkau seperti ini, engkau seperti ini, tak ada lagi banding. Allah lah sang pengadil yang maha adil. Dan Bapak Ibu, keadilan ilahi, jamaah yang mulia, andaikan di dunia orang tak mendapatkan keadilan, yakinlah di akhirat keadilan itu akan datang. Dan kepada orang-orang yang curang, Allah mengingatkan kita, bukan hanya yang curang dalam jualan, tapi yang curang dalam pekerjaan. Maunya gaji tetap 5 juta, tapi libur 5 hari per minggu. Bayangkan itu curang kan terhadap waktu. Kelak walaupun kita udah lupa 15 tahun yang lalu, itu catatan itu lengkap. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu menjadi pelajaran kepada kita. Nanti kalau 36 ayat ini kita kaji, barulah bisa kita pahami apa isi ayat ini secara keseluruhan. Ini baru yang buruk-buruk dulu dibahas, ada orang-orang pendurhaka. Tapi nanti ayat-ayat berikutnya akan dibahas juga bagaimana orang-orang yang bertakwa, bagaimana orang-orang yang selalu menjalankan agama, bagaimana orang-orang yang beriman. Insya Allah ayat-ayat berikutnya kita kaji Bapak Ibu. Ustadz dulu berdoa, Bapak Ibu mengikuti doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu, banyak hilaf dan kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.